Di sebuah kampung kecil di lereng perbukitan Jawa Tengah, malam tak pernah benar-benar gelap, karena selalu ada suara lantunan ayat suci dari mushola di ujung gang. Tapi pada suatu malam, ketika zikir dipanjatkan lebih dalam dari biasanya, sesuatu dari balik tirai dunia ikut terbangun. Ini bukan cerita tentang hantu yang menampakkan diri, atau suara misterius dari balik pohon. Ini adalah kisah tentang keyakinan yang terlalu dalam, tentang seorang tokoh agama yang justru membuka pintu ke sesuatu yang tak seharusnya dikenal oleh manusia. Dan saat pintu itu terbuka, siapa yang bisa memastikan apa atau siapa yang keluar dari sana? Malam itu, suasana kampung Karangsari terasa tenang seperti biasanya. Angin berhembus lembut melewati pepohonan, dan gemericik air dari parit kecil terdengar mengalun pelan di sela suara jangkrik. Di pojok kampung, berdiri sebuah mushola kecil yang akrab disebut warga sebagai Langgar Al-Ma'ruf. Mushola itu tak pernah kosong dari kegiatan ibadah, terutama oleh para sesepuh kampung. Pak Haji Mahmud, salah satu tokoh agama yang disegani, malam itu mengajak beberapa warga untuk ikut melakukan zikir dan meditasi ringan setelah sholat Isya. Tujuannya sederhana, menenangkan batin dan membersihkan diri dari pengaruh buruk yang katanya mulai sering dirasakan warga belakangan ini: bau, kemenyan yang tercium tanpa sebab, binatang liar yang muncul tiba-tiba, dan mimpi buruk yang menyerang anak-anak. Yang datang malam itu hanya segelintir orang. Pak Darto, seorang petani tua, Mas Didi, pemuda kampung yang masih bujangan, serta Tony dan Yono, dua pemuda yang dikenal malas namun penasaran dengan hal-hal spiritual. Mereka semua duduk melingkar, mengikuti Pak Haji yang duduk bersila di depan, membimbing mereka dengan lantunan zikir yang tenang. Namun di tengah keheningan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari dalam ruang mushola yang gelap, bagian belakang yang jarang digunakan, tiba-tiba terdengar suara rintihan lirih. Seperti seseorang yang kesakitan. Semua terdiam. Wajah-wajah mereka saling berpandangan, bingung dan takut. Pak Haji, itu suara apa? Tanya Mas Didi pelan. Pak Haji tidak menjawab. Kepalanya sedikit menunduk, matanya memejam rapat, dan bibirnya masih komat kamit. Tapi suara rintihan itu makin jelas. Tidak seperti suara manusia biasa. Ada serak, seperti tertahan, dan kadang melengking seperti orang menjerit tanpa suara. Yono berdiri pelan dan mendekat ke arah belakang mushola. Tapi baru satu langkah, Pak Haji tiba-tiba jatuh ke depan dengan tubuh terguncang keras. Tangannya mencengkeram sajadah, dan dari mulutnya keluar suara gemuruh aneh. La ilaha illallah. Mereka semua terpaku. Tony langsung melompat mundur. Pak Haji kesurupan. Astaghfirullah. Wajah Pak Haji berubah. Matanya melotot putih, tidak fokus. Lehernya menegang, dan napasnya seperti tersendat. Dari mulutnya keluar desisan, seperti suara ular. Suasana yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Angin yang tadi sejuk kini seperti menggigit kulit. Pak Darto segera mengambil segelas air putih dan membacakan ayat kursi dengan suara keras, sambil dipercikan ke wajah Pak Haji. Tapi tubuh Pak Haji hanya makin menggeliat, seperti berusaha menolak bacaan itu. Kita harus tetap tenang, teriak Pak Darto. Jangan panik, teruskan zikirnya. Dengan suara tercekat, mereka kembali mengucapkan zikir bersama. Tapi Mas Didi justru mulai menangis pelan. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kuburan tua di belakang Langgar, Pak. Kemarin saya lihat ada yang gali tanah malam-malam di sana, tak ada yang menjawab. Fokus mereka hanya tertuju pada Pak Haji yang terus bergelut dengan sesuatu yang tak kasat mata. Hingga akhirnya, tiba-tiba, semua berhenti.
Tubuh Pak Haji terkulai lemas, sunyi, hanya suara napas yang tersengal-sengal. Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berani bergerak, hingga Yono mendekat pelan dan menepuk bahu Pak Haji. Pak Haji? Tak ada jawaban. Tapi perlahan, mata Pak Haji terbuka, tatapannya kosong. Bibirnya bergerak tapi tanpa suara. Hanya satu kata yang sempat terdengar. Dia belum pergi. Tony langsung menarik Yono menjauh. Udah, jangan dekat-dekat dulu. Ini belum selesai. Pak Darto mengangguk cepat. Kita harus bantu beliau lewat meditasi dan zikir lagi. Tapi kali ini, kita harus lebih siap. Mungkin yang masuk bukan jin biasa. Semua saling tatap. Tanpa berkata apa-apa, mereka kembali duduk melingkar. Zikir dilanjutkan. Malam belum selesai. Dan apapun yang menguasai Pak Haji. Langit malam semakin pekat. Di luar mushola daun-daun kering beterbangan disapu angin malam yang dingin. Sementara di dalam, suasana menjadi lebih mencekam daripada sebelumnya. Mereka duduk melingkar lagi, menatap tubuh Pak Haji yang kini tampak tenang, tapi belum sepenuhnya pulih. Napasnya masih memburu, seperti orang baru bangun dari mimpi buruk. Pak Darto membuka surban yang melilit lehernya dan menggelarnya di tengah lingkaran. Sekarang kita mulai lagi, tapi kali ini kita tidak hanya berzikir, kita meditasi. Pusatkan pikiran, jangan lengah. Kalau kita goyah, makhluk itu bisa masuk ke kita. Tony menelan ludahnya, sementara Mas Didi menunduk, tangannya bergetar. Yono menatap ke arah pintu mushola yang sedikit terbuka, seperti takut ada sesuatu yang akan masuk. Lalu mereka memulai. Mari kita baca surat Al-Falaq bersama-sama. Suara Pak Darto bergetar namun tegas. Suara mereka mengalun pelan tapi serempak. Lantunan ayat suci itu terasa menggema di ruang mushola kecil yang temaram. Cahaya lampu neon redup berkelap-kelip, membuat bayangan mereka menari di dinding. Saat mereka masuk ke dalam keadaan meditasi ringan, memusatkan diri sambil tetap berzikir dalam hati, tiba-tiba terdengar suara seretan dari arah belakang. Seperti kursi kayu yang ditarik, padahal tak ada perabot apapun di sana. Mas Didi membuka matanya sejenak dan matanya langsung membelalak. Pak Darto, itu di ujung ruangan, ada yang berdiri. Bisiknya lirih, mereka semua serentak membuka mata. Dan benar, di pojok ruang mushola samar-samar tampak sosok bayangan tinggi menjulang. Wujudnya tak jelas, tapi bentuk kepalanya miring ke satu sisi, seperti lehernya patah. Sosok itu berdiri diam, tapi perlahan, sangat perlahan, mulai bergerak, mendekat. Pak Darto mengambil segenggam garam dari kantongnya dan melemparkan ke arah pojok. Seketika sosok itu hilang, tapi detik itu juga, tubuh Pak Haji kembali terguncang. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Ia berteriak melengking hingga suaranya terdengar seperti dua suara bertumpuk. Suara beliau sendiri dan satu suara lain yang lebih berat dan kasar. Keluar, kau tak punya hak di tubuh ini. Teriak Pak Darto sambil berdiri dan mulai membaca ayat kursi dengan suara keras. Yang lain hanya bisa gemetar di tempat. Namun mendadak, tubuh Pak Haji berhenti menggeliat. Mulutnya diam dan dari tenggorokannya keluar suara lirih, tapi bukan suaranya. Aku sudah lama di sini. Jangan usir aku. Pak Darto menatap tajam. Siapa kamu? Apa urusanmu dengan Pak Haji? Tubuh Pak Haji tertawa. Tawa pendek, serak, menyeramkan. Aku penjaga tempat ini. Tapi dia membangunkanku saat bermeditasi. Tony dan Yono saling pandang. Tony berbisik, apa maksudnya membangunkan? Mushola ini tiap hari dipakai salat. Pak Darto menghela napas. Mungkin waktu meditasi, tadi ada pintu gaib yang terbuka. Pak Haji terlalu dalam masuknya.
Mas Didi mengangguk pelan. Jadi, dia bukan kesurupan sembarangan. Mereka semua jatuh dalam keheningan. Tubuh Pak Haji tak lagi berbicara, hanya terduduk diam dengan mata terbuka lebar. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Meski matanya terbuka, tatapannya kosong. Seperti boneka yang menunggu perintah. Yono perlahan berdiri dan mendekat, tapi Tony menarik bajunya. "Jangan, belum tentu dia sudah sadar." Pak Darto mengangguk. "Kita belum bisa percaya. Terkadang jin bisa pura-pura diam, lalu masuk ke tubuh orang lain." Diskusi mulai terjadi di antara mereka. Beberapa ingin menunggu saja sambil melanjutkan bacaan, tapi Mas Didi mulai khawatir. Kalau dia tetap begitu sampai subuh, gimana? Kita harus tahu sekarang, ini masih Pak Haji atau bukan? Kita harus tanya sesuatu yang cuma Pak Haji yang tahu. Usul Yono. Tony memikirkan sebentar, lalu bertanya keras ke arah Pak Haji. "Pak, siapa nama cucu Pak Haji yang kemarin bantu panen padi di sawah?" Tubuh Pak Haji tak merespons. Pak Darto makin tegang. "Itu bukan Pak Haji." Dia nggak jawab. Lalu terdengar suara dari belakang lagi. Suara dengkuran. Semuanya terdiam. Ternyata dari pojok ruangan tempat mereka menaruh tikar, si Peot, seorang kakek pikun yang ikut duduk di awal tapi ketiduran sejak awal jikir, ternyata masih lelap. "Bangunin si Peot, kita butuh semua orang waras di sini sekarang," teriak Tony. Yono langsung berlari kecil, menggoyang-goyang tubuh si Peot. "Mbah, bangun, Mbah. Ini genting." Tapi si Peot cuma menggerutu. "Walah, ngaji kok teriak-teriak, tidur aja nggak? Boleh tenang." Mereka semua tak tahu harus tertawa atau tambah panik. Tapi satu hal jelas, apa yang mereka hadapi malam itu bukanlah permainan. Pak Haji belum benar-benar kembali, dan makhluk yang menguasai tubuhnya bisa saja masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk keluar, atau pindah ke tubuh lain. Angin malam makin kencang membuat tirai mushola berkibar-kibar seperti hantu menari. Sementara itu, tubuh Pak Haji masih terduduk diam, matanya terbuka lebar, kosong dan tak berkedip. Sorot mata itu bukan sorot mata manusia. Semua yang berada di dalam mushola bisa merasakan bahwa makhluk itu belum pergi. Pak Darto duduk kembali bersila, napasnya masih tersengal. Ia tampak lelah, keringat membasahi jidatnya meski malam itu cukup dingin. Ia tahu benar bahwa ini bukan sekadar kesurupan ringan. Jin atau entitas yang merasuki Pak Haji ini kuat, terlatih. Bukan jenis yang bisa dipaksa keluar hanya dengan bacaan pendek atau cipratan air roqyah. Dia pura-pura, gumam Pak Darto lirih. Tapi cukup terdengar oleh yang lain. Ini bukan Pak Haji, tapi dia sedang berpura-pura jadi Pak Haji. Yono menatap penuh kecemasan. "Lalu kita harus apa? Gak mungkin kita biarin dia gitu terus, Pak. Kalau besok warga lihat, bisa bikin heboh." Tony memandang gelisah ke arah pintu mushola. "Atau kita panggil Ustaz Karim dari desa seberang. Beliau biasa nangani hal-hal begini." Pak Darto menggeleng cepat. "Terlambat. Kalau kita buka pintu dan salah satu dari kita keluar, bisa jadi dia langsung pindah. Jin itu bisa keluar secepat angin. Dan kita nggak tahu siapa yang akan jadi inangnya berikutnya." Mas Didi yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Aku nggak yakin ini semua cuma karena meditasi. Ada yang lebih dalam dari itu. Pak Haji pernah bilang ke aku, seminggu yang lalu dia melihat sesuatu waktu tafakur di atas makam leluhur kampung. Semua menoleh. Waktu itu dia bilang, ada sosok putih tinggi, berdiri di pojok makam. Tapi bukan jin, dia menyebutnya penjaga tua. Mungkin makhluk itu merasa terusik. Mungkin saat Pak Haji meditasi dia membuka ruang antara kita dan mereka." Hening Pak Darto menatap tajam ke arah tubuh Pak Haji yang masih duduk kaku. Tiba-tiba saja tubuh itu mulai bergoyang pelan.
Bukan seperti orang kesurupan lagi, melainkan seperti orang menirukan gerakan sholat. Tangannya terangkat pelan, lalu turun. Tapi, tidak seperti gerakan sholat yang biasa. Lebih mirip karikatur, canggung, janggal. Kemudian terdengar suaranya, Allahu Akbar. Suara berat datar seperti mesin tua berkarat berhenti. Teriak Pak Darto berdiri dan mengangkat tangannya. Jangan sakiti ibadah suci kami. Siapapun kamu, keluar dari tubuh itu sekarang. Tapi tubuh itu malah menoleh perlahan dan tersenyum. Senyuman itu tidak manusiawi. Terlalu lebar. Terlalu datar. Dan terlalu kosong. Pak Haji, panggil Yono dengan suara gemetar. Tubuh itu menjawab, aku sudah ada di sini, bahkan sebelum kalian bangun mushola ini. Aku hanya ingin tenang, tapi dia datang dan membuka semuanya. Mas Didi menelan ludah. Maksudnya, Pak Haji membuka pintu ke alam kalian, makhluk itu mengangguk. Saat kalian berzikir, kalian pikir itu hanya gema suara. Tapi sebagian dari kalian sudah membuka jalur ke kami, dan salah satu dari kalian akan aku bawa malam ini. Jantung mereka serasa berhenti. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan si peot yang sudah bangun pun tiba-tiba tercekat, seperti tubuhnya ditahan tak kasat mata. Aku pilih. Suara makhluk itu mengendur seperti bisikan yang paling rapuh. Semua menoleh pada Mas Didi. Pemuda itu pucat seketika. Aku? Kenapa aku? Karena kamu yang paling ingin tahu. Tony segera menarik Mas Didi ke belakangnya. Gak bisa, kamu gak bisa ambil siapapun dari kami. Makhluk itu tertawa lagi. Suaranya menyakitkan telinga. Gema tawa itu seperti berasal dari dalam kepala mereka, bukan dari mulut Pak Haji. Pak Darto berlutut. Apa yang kamu mau? Kami bisa bernegosiasi, tapi jangan ambil siapapun. Makhluk itu menjawab dengan datar. Bukan negosiasi, aku hanya ingin dia. Ia menunjuk Mas Didi. Atau, aku tetap di tubuh ini, selamanya. Yono menggeleng cepat. Gak bisa, ini Pak Haji. Dia guru ngaji kita semua. Semua kembali. Berdebat. Suasana memanas. Di tengah ketegangan itu, Pak Darto menarik napas panjang dan bicara lirih tapi tegas. Kita harus pastikan, ini benar-benar bukan Pak Haji. Jangan-jangan dia hanya kerasukan sesaat dan sekarang sudah sadar. Tony mengangguk. Tapi gimana cara pastinya? Pak Darto menoleh pada si peot. Mbah, apa Pak Haji punya ciri khusus di tubuhnya? Luka? Tanda? Si peot menggaruk kepala. Dulu pernah ada luka panjang di punggung, bekas jatuh waktu, panjat kelapa. Yono langsung mengambil senter. Bantu aku buka bajunya, kita lihat. Dengan gemetar mereka membuka baju koko Pak Haji yang longgar. Dan di sana, tak ada bekas luka hening. Semua menatap satu sama lain. Bahkan si peot memicingkan mata. Beneran hilang, Pak Darto berdiri perlahan, tubuhnya menegang. Itu bukan Pak Haji, bukan hanya tubuh yang diambil, tapi ia juga meniru wujudnya. Tapi tak bisa meniru sempurna. Yono bergumam, lalu, kalau ini bukan Pak Haji. Tony menyelesaikan kalimat itu. Di mana Pak Haji yang asli? Ketegangan makin memuncak. Semua orang membeku setelah mendengar pertanyaan Tony. Kalau ini bukan Pak Haji, lalu di mana Pak Haji yang asli? Angin kembali berhembus melalui celah jendela mushola yang terbuka sedikit. Lampu redup menggantung di langit-langit, mulai berkelap-kelip seperti hendak padam. Tubuh yang menyerupai Pak Haji masih duduk bersila dengan punggung yang lurus sempurna, namun tak lagi berbicara. Ia hanya menatap mereka satu persatu, seperti sedang memilih korban berikutnya. Mas Didi tak kuat lagi. Ia terduduk di pojokan, memeluk lutut, keringat membanjiri wajahnya.
Kalau itu bukan Pak Haji dan makhluk itu bilang mau bawa aku nggak bisa tinggal di sini. Aku mau keluar sekarang. Namun saat ia berdiri dan melangkah ke arah pintu, terdengar suara dari bawah lantai. Allahu Akbar. Semua serempak menoleh ke arah ubin musholla. Suara itu bukan gema, bukan desahan angin. Itu suara lirih, lemah, namun jelas. Seperti datang dari seseorang yang sedang terkubur hidup-hidup di bawah musholla. Pak Darto segera menyuruh semua diam. Ia berlutut, menempelkan telinga ke ubin dekat tempat Pak Haji biasanya berdiri sebagai imam. Dan benar, dari bawah sana terdengar lagi, La ilaha illallah. Pak Haji, bisik Pak Darto, matanya membelalak. Si Pot yang sudah tua tapi masih punya intuisi tajam, langsung berdiri dan menunjuk tubuh yang duduk bersila. Berarti dia udah narik roh Pak Haji ke dalam tanah. Kita mesti cepet-cepet balikin. Tony membuka lemari mushola dan mengeluarkan cangkul kecil yang biasa dipakai untuk membersihkan area makam di belakang. Dengan nekat, mereka mulai mencongkel ubin lantai. Debu berhamburan. Di bawahnya hanya tanah keras, tapi makin digali mereka mencium aroma aneh. Seperti bau kapur barus yang basi, bercampur dengan keringat manusia dan bau besi berkarat. Lalu saat mereka menggali lebih dalam, tangan muncul dari tanah. Tangan tua, keriput, namun masih hidup, bergerak lambat seperti memohon pertolongan. Yono menjerit, Tony hampir muntah. Tapi Pak Darto tetap menggali dengan cepat hingga sebagian tubuh itu terlihat. Wajah Pak Haji pucat, kotor, dan matanya menangis darah. Aku masih di sini. Jangan percaya yang di atas. Dia bukan. Aku? Pak Haji berbisik lemah dengan suara parau. Si peot segera membaca ayat kursi dengan lantang. Bersamaan dengan itu, tubuh Pak Haji yang duduk bersila mulai menghentak-hentak lantai seperti kesurupan kembali. Matanya berputar ke atas dan dari mulutnya keluar suara seperti ribuan orang berbicara bersamaan, bising, menyesakkan, dan membuat kepala pening. Pak Darto mengambil air zam-zam dari dalam termos mushola dan langsung menyiramkan ke wajah tubuh palsu itu sambil meneriakkan takbir dan ayat-ayat Al-Quran. Tubuh itu menggelepar hebat lalu terbakar seperti kertas kering. Tidak terbakar dalam arti harfiah, tapi tubuhnya mulai berubah. Kulitnya melepuh, meleleh, lalu menyusut seperti balon kempes. Dalam waktu beberapa detik, tubuh itu tak lagi menyerupai siapapun. Hanya seonggok daging hitam seperti bangkai hewan mati. Tak ada yang berani menyentuhnya. Pak Haji akhirnya berhasil ditarik keluar dari lubang. Ia pingsan, napasnya nyaris tak terdengar, namun nadinya masih berdenyut. Mereka membaringkan Pak Haji, membersihkan tubuhnya, dan menyalakan dupa yang biasa dipakai untuk pengajian. Malam itu, tidak ada yang pulang. Mereka semua berjaga. Tidak ada yang sanggup tidur. Pagi harinya, setelah matahari mulai menyinari kampung, Pak Haji akhirnya sadar. Tubuhnya lemas namun ia bisa bicara. Saya sudah masuk terlalu dalam, ucapnya pelan. Saya pikir, dengan meditasi dan zikir, saya bisa menyatu dengan alam. Tapi ternyata, saya membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Yono bertanya hati-hati, Pak Haji, siapa itu yang masuk ke tubuh jenengan? Pak Haji menutup mata. Bukan jin biasa. Dia penjaga antara alam. Ia bukan makhluk yang bisa terusir dengan ruqyah atau bacaan ringan. Ia sudah di sini sejak tanah ini masih hutan. Dan ia hanya akan muncul ketika seseorang terlalu dalam masuk ke dunia mereka. Semua terdiam. Mas Didi mendekat. Kenapa dia pilih saya, Pak? Pak Haji memandang Mas Didi lama. Karena kamu ingin tahu
dan kamu belum siap. Dunia mereka bukan untuk rasa ingin tahu, tapi untuk mereka yang memang dipanggil. Lalu Pak Haji menghela napas panjang. Tapi, tenanglah. Ia sudah kembali. Untuk saat ini. Malam harinya, mushola tetap ramai dengan warga. Semua berkumpul, membaca doa bersama dan membersihkan sisa-sisa kejadian semalam. Namun tak seorang pun berani menyentuh bekas luka di ubin atau tanah yang digali. Pak Haji duduk tenang, mengenakan sorban putih bersih. Ia terlihat sehat meski wajahnya masih tampak sedikit pucat. Yono menoleh pada Tony. "Kita yakin itu Pak Haji yang asli, kan?" Tony hanya menatap Pak Haji yang sedang tersenyum kecil sambil menyeruput teh. Ia menunduk dan bergumam, "Entahlah, tapi kita semua cuma bisa percaya." Dan malam pun kembali tenang, untuk sementara. Hari-hari kembali seperti biasa. Mushola kembali dipenuhi suara zikir, Pak Haji kembali memimpin salat seperti sebelumnya. Tapi di balik mata tuanya yang tenang, tak seorang pun tahu apa yang pernah ia lihat atau apa yang masih ikut bersamanya. Di malam-malam tertentu saat semua sudah tidur, ada yang bersumpah melihat sosok Pak Haji duduk sendiri di mushola, tak bergerak, menatap kosong ke arah tembok yang dulu digali. Mungkin semuanya sudah selesai, mungkin tidak, tapi yang pasti, bukan semua yang pulang dari dunia lain itu tetap menjadi manusia.